Banjir Darah di Borobudur, bagian ke-13, karya Koh Ping Ho. Pada pagi hari dibukanya sayembara itu, rakyat berduyun-duyun datang ke alun-alun mengelilingi pagar prajurit yang menjaga alun-alun itu. Di tengah-tengah alun-alun, duduk bersila belasan laki-laki gagah perkasa belaka. Kepada mereka itulah semua mata penonton ditujukan, dan mereka menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Di depan para calon itu terdapat sebuah meja tinggi, di mana gendewa pusaka keraton, pusaka Dewan Danu diletakkan, terbungkus sutra kuning. Gamelan keraton sengaja dikeluarkan dan ditabuh meramaikan suasana. Baru saja Sang Maharaja Samaratungga beserta Permaisuri dan Sang Dyah Ayu Pramodawardhani telah keluar dari keraton dan naik ke atas panggung itu, diiringi oleh para nayaga dan hulu balang. Kini perhatian orang ditujukan kepada sang putri yang cantik jelita itu, yang berjalan menaiki tangga panggung dengan gerakan tubuh yang lemah gemulai, kemudian duduk di sebelah kanan ayahandanya dengan sikap agung, bagaikan seorang bidadari sorga loka. Para pengawal dengan tombak atau pedang di tangan berdiri berbaris di depan dan di bawah panggung, menjaga keselamatan keluarga besar itu, sedangkan para pelayan yang juga cantik-cantik itu segera menggerakkan kipas bulu merak dan menyediakan segala keperluan keluarga agung itu, seperti minuman, buah-buahan, dan lain-lain. Gendewa pusaka Dewan Danu bukanlah sebuah gendewa biasa, karena gendewa itu adalah milik seorang pemberontak pada zaman pemerintahan Raja Wanita di Kerajaan Keling, yaitu Ratu Sima. Pemberontak itu tinggi besar seperti raksasa bernama Kaladibya, sakti dan memiliki tenaga yang mengerikan. Akan tetapi pemberontak ini akhirnya binasa di tangan seorang senapati Ratu Sima dan gendewa dari Kaladibya yang telah menewaskan banyak sekali senapati dan prajurit dari Kerajaan Keling itu masih tersimpan sebagai senjata yang dahsyat dan ampuh yang bernama Pusaka Dewan Danu. Akhirnya senjata ini terjatuh ke dalam tangan Sang Maharaja Samaratungga dan dianggap sebagai pusaka keraton. Sang Prabu Samaratungga memberi tanda dengan mengangkat tangan kanannya, maka dimulailah sayembara itu. Seorang perwira kerajaan dengan penuh hidbat maju memberi hormat kepada pusaka itu, lalu membuka bungkusnya. Nampaklah sebuah gendewa yang sebesar lengan dan panjangnya hampir 2 depa, terbuat dari kayu yang kehitam-hitaman dan mengkilap. Tali gendewanya berwarna putih dan kuat sekali, karena tali ini terbuat dari otot badak. Pada saat seorang calon hendak maju menempuh ujian pertama, tiba-tiba para penonton di sebelah selatan terdengar ribut-ribut dan bergerak perlahan, memberi jalan kepada 2 pemuda yang tampan dan gagah. Tadinya orang-orang ini hendak marah melihat pemuda yang mendesak ke depan. Akan tetapi setelah melihat betapa pemuda itu amat tampan dan berpakaian mewah seperti seorang raja, juga wajah pemuda itu bercahaya dan penuh keagungan, maka mereka lalu mengundurkan diri dengan sikap menghormat sekali. Seruan terdengar dari banyak mulut sebagai tanda kagum akan kegagahan dan ketampanan pemuda ini, terutama sekali ketika mereka melihat bahwa pemuda bangsawan ini mempunyai belasan orang pengiring yang terdiri dari orang-orang bangsawan belaka. Dengan tindakan kaki yang tenang dan tegap, pemuda ini menuju ke tengah alun-alun, kemudian duduk di deretan belakang, bersila dengan gagahnya, sama sekali tidak menyembah kepada Sang Prabu Samaratungga, Permaisuri dan putrinya yang berada di atas panggung. Pramodawardhani memandang dan sepasang matanya bercahaya penuh kekaguman. Di dalam hatinya ia bertanya, siapakah adanya pemuda yang tampan dan gagah itu, yang tejanya bersinar gemilang? Juga Sang Prabu Samaratungga memandang dengan penuh perhatian, karena raja ini dapat menduga bahwa pemuda itu tentu bukan orang sembarangan. Akan tetapi ia merasa penasaran melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak mau memberi hormat dan menyembah ke arah panggung sebagaimana mestinya. Seorang penjaga yang melihat sikap pemuda itu segera melangkah maju hendak menegur. Akan tetapi ketika telah berdiri di depan pemuda itu dan bertemu pandang, ia terkejut dan melangkah mundur. Bukan main hebatnya pengaruh pandang mata pemuda itu, mengandung perbawa yang luar biasa. "Kau siapakah, Raden?"
Agaknya kau tidak tahu bahwa yang berada di atas panggung itu adalah Sang Prabu sendiri bersama permaisuri. Kau harus memberi hormat terlebih dahulu." "Ponggawa, mundurlah kau. Seorang raja tidak memberi hormat kepada raja lain kalau tidak bertemu muka. Lagi pula, Paman Samaratungga duduk di atas panggung, sedangkan aku berada di bawah. Kedatanganku untuk mengikuti sayembara, bukan untuk menghadap Sang Prabu." Ponggawa itu terkejut. Ucapan seperti itu hanya dapat dikeluarkan oleh seorang raja. Siapakah raja muda ini? Akan tetapi ia tidak berani banyak bertanya dan lalu mundur, berdiri di tempat penjagaannya kembali, yaitu di bawah. Sementara itu, pemuda tersebut lalu mengerling ke atas panggung. Siapakah pemuda ini? Tentu mudah diterka, karena ia bukan lain adalah Sang Prabu Pikatan atau pemuda Raden Panjapana yang tampan dan gagah. Sebagaimana kita ketahui, Sang Prabu atau Sang Raja Pikatan ini mengutus Indrayana untuk meminang Candradewi putri Panembahan Bayu Murti. Akan tetapi beberapa hari kemudian, ia menerima berita balasan dari Panembahan bahwa Candradewi tidak mau menerima pinangannya, bahwa gadis itu telah melarikan diri tanpa memberitahu kepada ayahnya. Mendengar ini, Sang Prabu Pikatan menghela napas dan ia tidak menjadi marah, bahkan berkata perlahan, "Candradewi, engkau sungguh setia. Aku tahu penolakanmu ini tentu karena cinta kasihmu terhadap Indrayana." Raja muda ini mengira bahwa Candradewi melarikan diri bersama Indrayana. Maka ia tidak memikirkan lagi tentang gadis itu. Bahkan di dalam hatinya ia mendoakan kebahagiaan bagi Indrayana dan Candradewi yang disayanginya itu. Kemudian Sang Rakai Pikatan itu mendengar tentang sayembara yang diadakan oleh kerajaan Shailendra. Tergeraklah hatinya dan ia teringat akan cerita Indrayana yang memuji-muji kecantikan putri Pramodawardhani dari Shailendra. Kalau Candradewi tidak suka menjadi sesembahan di Mataram, agaknya yang patut menempati kursi kedudukan permaisuri selain putri mahkota Pramodawardhani dari Shailendra, tidak ada orang lain lagi. Kerajaan Shailendra dikenal sebagai kerajaan besar dan juga nama Sang Prabu Samaratungga cukup terkenal. Tidak akan memalukan apabila ia dapat berhasil memboyong putri Pramodawardhani ke keraton Mataram untuk dijadikan permaisurinya. Akan tetapi ketika ia berunding dengan senapati sepuh di Mataram, para senapati itu menyatakan kesangsian mereka oleh karena kerajaan Shailendra beragama Buddha. Kalau Paduka mengajukan pinangan sebagai Raja Mataram, kemudian sampai ditolak hanya karena alasan agama, bukankah itu merupakan tamparan besar bagi kerajaan Mataram? Sebagaimana Paduka telah mengetahui, banyak terjadi kesalahpahaman antara Kaula Mataram dan Kaula Shailendra karena agama. Maka janganlah sampai kesalahpahaman ini menjalar kepada keraton kedua kerajaan. Tidak demikian, Paman Senapati, jawab Sang Raja Pikatan. Oleh karena kerajaan Shailendra telah mengadakan sayembara pilih menantu, maka siapapun juga, baik beragama Buddha atau yang lainnya, berhak untuk ikut memasuki sayembara. Tidak sebagai seorang raja besar yang datang meminang dengan membawa bala tentara, melainkan sebagai seorang peserta, dan aku harap akan pergi dengan beberapa orang pengiring saja. Akhirnya berangkatlah Sang Rakai Pikatan diiringi oleh beberapa belas orang prajurit saja. Ketika Sang Prabu Pikatan mengerling ke atas panggung dan bertemu pandang dengan putri Pramodawardhani, ia menjadi bengong dan tak dapat mengalihkan pandangan matanya dari atas panggung. Kecantikan putri itu jauh melampaui dugaannya, jauh melampaui pujian-pujian Indrayana. Hatinya berdebar keras, dan pada saat itu juga ia merasa yakin bahwa inilah wanita idamannya, dan ini pula lah wanita satu-satunya yang benar-benar ia inginkan menjadi permaisurinya. Bukan hanya untuk pemantas atau demi keharuman nama kerajaannya, akan tetapi oleh karena hatinya membisikkan sesuatu yang aneh, yang membayangkan bahwa hanya dengan putri inilah hidupnya akan bahagia. Sementara itu, Pramodawardhani yang juga kebetulan sedang memandang kepada pemuda gagah dan tampan itu, tak dapat lama-lama bertahan dan cepat-cepat menundukkan mukanya yang berubah merah. Sementara itu, sayembara telah dimulai. Seorang demi seorang maju dan mencoba kekuatan mereka untuk menarik gendewa ampuh itu.
Orang pertama adalah seorang pangeran dari timur yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Pangeran itu mengangkat dada, sengaja menanggalkan baju yang memperlihatkan dadanya yang bidang dan membusung. Urat-uratnya melingkar-lingkar bagaikan ular di seluruh tubuhnya. Putri Pramodawardhani memejamkan matanya. Ia tidak tahan untuk membayangkan bagaimana kalau sampai pemuda raksasa ini berhasil memenangkan sayembara. Diam-diam ia menggigil penuh kegelian hati ketika terdengar tepuk tangan para penonton yang menyatakan kagum atas kehebatan bentuk tubuh raksasa muda ini. Pramodawardhani membuka matanya. Ia melihat betapa pemuda bermuka hitam itu membungkuk, mengambil gendewa dari atas meja, memegang batang gendewa dengan tangan kiri, kemudian sambil tersenyum mengejek, tangan kanannya memegang tali gendewa, lalu dipentangnya. Mula-mula ia menarik perlahan-lahan, dan tali itu dapat tertarik kedua ujungnya oleh tali. Ternyata tarikan pemuda itu menjadi mogok, karena tali gendewa itu kali ini sama sekali tak dapat digerakkan. Ia mengerahkan tenaga dan mulai hilanglah senyum ejekan yang tadi terbayang pada wajahnya yang hitam. Akan tetapi percuma, gendewa itu benar-benar kuat dan masih lempeng, sama sekali tak dapat dipentang sedikit pun. Ia mengerahkan tenaganya sambil menahan napas, mukanya makin menghitam, urat-urat kedua tangannya tersembul makin besar, peluh sebesar kacang hijau memenuhi jidatnya, namun percuma belaka. Beberapa kali ia memandang gendewa itu dengan penasaran dan heran, mengganti pegangan batang dengan tangan kanan dan menarik tali dengan tangan kiri, namun usahanya tetap sia-sia. Kini sorak-sorai penonton makin ramai, akan tetapi bukan merupakan pujian lagi, melainkan sorak menertawakan. Akhirnya Pangeran Timur ini saking malunya, melemparkan gendewa itu di atas meja, dan tanpa banyak cakap lagi, lalu lari meninggalkan lapangan itu. Suara terkekeh-kekeh mengikutinya dari belakang. Sang putri Pramodawardhani menarik napas panjang dengan hati lega, akan tetapi juga merasa kasihan kepada pemuda raksasa itu. Berturut-turut para calon itu mencoba tenaga mereka, akan tetapi gendewa pusaka Dewan Danu itu benar-benar luar biasa. Ada di antara para calon yang kuat menarik busur itu sampai setengah lengkungan, akan tetapi tidak dapat sampai busur itu membulat. Baru setengah tarikan telah dilepaskan lagi karena tidak kuat dan kehabisan tenaga. Orang-orang terakhir yang mengikuti sayembara itu adalah Kalinggajaya, Kalinggapati, dan Sang Rakai Pikatan. Para calon lain yang tidak dapat menarik busur itu telah meninggalkan lapangan, hingga kini hanya tinggal 3 orang itu saja yang masih belum mengukur tenaga. Sang Prabu Samaratungga telah menjadi gelisah dan kecewa sekali. Harapannya untuk memilih mantu menipis. Baru syarat pertama saja sudah sedemikian mengecewakan. Belasan orang ksatria pilihan tak mampu menarik busur itu. Anak muda sekarang tidak ada gunanya, katanya perlahan akan tetapi cukup keras, sehingga terdengar oleh Pramodawardhani yang duduk di sebelahnya. Aku biarpun sudah tua, masih sanggup menarik Dewan Danu itu sampai bulat. Apa benar tidak ada lagi orang-orang gagah di dunia ini? Akan tetapi pada saat itu, Kalinggapati adik Kalinggajaya, utusan dari Sriwijaya itu tampil ke muka. Sebelum melakukan percobaan tenaganya, ia menyembah lebih dulu ke arah panggung. Kemudian ia menghampiri gendewa itu dengan wajah tenang. Sang Prabu menahan napas dan berbisik kepada permaisurinya. Kudoakan semoga utusan-utusan dari Sriwijaya itu akan berhasil. Permaisurinya setuju dengan pendirian suaminya ini dan diam-diam ikut pula berdoa. Akan tetapi Putri Pramodawardhani berpikir lain. Diam-diam Putri Juwita ini berdoa semoga ksatria bagus itulah yang akan berhasil dan keluar sebagai pemenang sayembara. Betapapun tinggi pujian Ramandanya akan kegagahan dan kebijaksanaan Pangeran Pati dari Sriwijaya, akan tetapi ia belum menyaksikan dengan kedua mata sendiri, sedangkan ksatria yang tidak diketahui siapa orangnya itu sudah dilihatnya sendiri dan hatinya berdebar apabila ia melirik ke arah ksatria itu. Kalinggapati berdiri menghadapi busur Dewan Danu dan mulutnya berkemah-kemik membaca mantra. Kemudian ia menggerakkan tenaga dan kesaktiannya, mengambil busur itu dan menarik tali gendewa. Nampak betapa mukanya menjadi merah dan dahinya berpeluh,
Akan tetapi ia berhasil menarik tali gendewa sampai melengkung. Sorak-sorai menyambut hasil ini dan Kalinggapati lalu menaruh kembali gendewa itu di atas meja, menyembah ke arah meja dan mundur kembali, duduk di dekat kakaknya sambil memejamkan mata mengatur napas yang terengah-engah. Gendewa itu terlampau berat sehingga ia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Kini Kalinggajaya maju, seperti adiknya tadi, ia menyembah kepada Sang Prabu Samaratungga. Kemudian ia pun mengerahkan aji kesaktiannya menarik tali gendewa yang segera melengkung. Tidak ada peluh memenuhi dahinya, hanya wajahnya saja menjadi merah dan urat lehernya menggembung, tanda bahwa ia mengerahkan tenaga dan mudah dilihat bahwa Kalinggajaya lebih sakti dan lebih kuat dari adiknya. Kembali sorak-sorai riuh rendah menyambut kegagahan ini. Bukan main girangnya Sang Prabu Samaratungga dan permaisurinya menyaksikan hasil yang diperoleh utusan-utusan Sriwijaya. Sorak-sorai sebagai sambutan atas kegagahan kedua orang utusan Sriwijaya tadi masih riuh ketika Sang Rakai Pikatan berdiri dari tempat duduk, menghampiri meja itu dengan langkah seorang Bambang yang lemah lembut dan tenang. Berbeda dengan kedua orang utusan tadi, ia tidak menyembah ke arah panggung, hanya membungkuk sedikit sebagai tanda penghormatan. Kemudian ia menghampiri gendewa itu. Para penonton diam kembali, kini memperhatikan ksatria yang tampan dan halus itu. Orang yang begitu lemah lembut, mana dapat menarik gendewa pusaka Dewandanu? Terdengar orang berkata. Putri Pramodawardhani juga mendengar ucapan itu dan ia menjadi gelisah. Ketegangannya dapat terlihat jelas karena ia duduk sambil membungkukkan tubuh depan, memandang dengan kedua mata tak berkedip. Sang Prabu Samaratungga dan permaisurinya sebagai orang tua darah jelita itu tentu saja melihat keadaan putrinya ini. Maka mereka saling pandang dengan penuh pengertian. Kemudian mereka menundukkan pandangan mata ke bawah panggung pula. Sang Rakai Pikatan menunduk dan mencium gendewa itu. Bibirnya bergerak dan tersenyum. Kemudian dengan gerakan tenang dan lemah lembut, ia mengambil gendewa itu dengan tangan kiri, mengangkatnya ke atas kepalanya, memegang tali gendewa itu dengan tangan kanan di belakang terpentang lebar. Tubuhnya agak condong ke belakang dengan pundak kanan merendah. Mukanya menengadah memandang angkasa dan wajahnya yang tampan tersenyum manis. Kemudian tangan kanannya menarik tali gendewa dengan amat mudahnya. Seakan-akan busur itu hanya terbuat dari lidi aren dan tali gendewanya dari kulit pohon pisang. Busur itu melengkung sampai menjadi bulat dan ketika tali gendewa dilepaskan, terdengar bunyi karena tali gendewa itu bergetar keras. Biarpun gendewa itu tidak dipasangi anak panah, akan tetapi getaran tali gendewa mendatangkan sinar seakan-akan ada anak panah yang melesat ke cakrawala. Bukan main hebatnya sambutan penonton atas hasil gemilang ini. Gegap gempita bunyi tepuk tangan dan sorak-sorai jauh mengalahkan sambutan-sambutan sebelumnya. Sang Prabu Samaratungga dan permaisurinya menahan napas karena mereka pun tertegun melihat kesaktian anak muda itu. Dan ketika melihat betapa putrinya itu telah berdiri dari tempat duduknya dengan kedua tangan saling peluk meremas jari, terdengar permaisuri menegur dengan bisikan, "Pramodawardhani." Pramodawardhani baru sadar ketika mendengar teguran ini. Dia menengok ke arah kedua orang tuanya, kemudian duduk kembali dan menundukkan mukanya yang kemerahan. Akan tetapi pada saat itu terjadi kegemparan baru di kalangan penonton. Dua orang telah melompat masuk dalam kalangan, seorang dari utara dan seorang dari selatan. Orang yang masuk dari utara adalah seorang pemuda tampan dan gagah. Sama tampan, sama halus dan sama gagah jika dibandingkan dengan Sang Rakai Pikatan. Pemuda ini langsung menuju ke tempat ketiga calon yang berhasil itu duduk, lalu menjatuhkan diri bersila dan menyembah ke atas panggung dengan penuh khidmat. Ketika Pramodawardhani memandang, kedua matanya terbelalak. Ia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Raden Indrayana, pemuda kurang ajar yang dulu berani membuka tirainya ketika ia bersama ayahnya menjunjung pembukaan Candi Lokeshwara. Juga Sang Prabu Samaratungga mengerutkan alisnya. Sungguh pun pemuda itu cukup gagah dan tampan, akan tetapi ia hanya keturunan seorang wiku dan pernah melakukan pelanggaran. Namun apa hendak dikata, setiap orang boleh saja mengikuti sayembara. Yang lebih mengejutkan hati Sang Prabu adalah orang kedua yang masuk ke dalam kalangan selatan.
Orang ini adalah seorang pertapa tua yang amat menyeramkan. Kulit mukanya hitam gelap dan mukanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang Hindu. Keningnya tinggi, matanya amat dalam, dipayungi oleh sepasang alis yang panjang dan tebal. Hidungnya panjang, mulutnya tipis, telinganya panjang dan lebar, dan kepalanya terikat oleh pengikat kepala yang berwarna putih dilibatkan beberapa kali di atas kepalanya. Jenggotnya pendek dan kasar. Sang Prabu Samaratungga tidak tahu siapakah orang ini dan apa perlunya masuk ke dalam lapangan sayembara. Maka ia lalu memberi isyarat kepada penjaga di bawah panggung. Penjaga itu segera maju dan menghampiri pertapa itu lalu bertanya, "Hai sang Panembahan, engkau seorang pertapa tua mempunyai keperluan apakah memasuki lapangan ini?" Pertapa itu tertawa bergelak, suara ketawanya tinggi dan nyaring, sehingga membuat seram pendengarnya. Lalu ia mendorong penjaga itu dengan tangan kirinya. Aneh sekali, biarpun tangannya tidak menyentuh dada penjaga yang berdiri sekitar 1 tombak jauhnya, penjaga itu terlempar ke belakang dan bergulingan beberapa kali di atas tanah. Kemudian pertapa itu menjura ke arah panggung dan berkata, "Sang Prabu Samaratungga, perkenankanlah saya memperkenalkan diri sebagai calon mantu kerajaan Shailendra. Saya adalah seorang raja pula, seorang calon raja besar yang akan dapat mengangkat tinggi derajat kerajaan Shailendra. Saya adalah Sang Maharaja Siddhakalagana, raja besar dari kerajaan Durgaloka. Saya mendengar tentang sayembara pemilihan mantu, maka saya datang untuk memasuki sayembara. Mana gendewa itu? Hendak saya tarik sampai patah." Akan tetapi ketika ia menengok, ia melihat Indrayana sedang menghampiri gendewa itu. Maka ia berdiri saja menonton sambil tersenyum mengejek. Seperti rakai pikatan tadi, Indrayana dengan mudahnya dapat menarik gendewa itu sampai bulat, lalu menaruh kembali gendewa itu di atas meja, mengundurkan diri dan duduk di belakang kedua orang utusan dari Sriwijaya. Ketika semua orang bersorak gemuruh memuji Indrayana, sang rakai pikatan memandang ke arah Indrayana dengan muka pucat dan kening berkerut. Apa maksud Indrayana mengikuti sayembara ini? Pikirnya tak senang. Bukankah Indrayana sudah melarikan diri dengan Chandra Dewi dan sudah mengawini gadis itu? Akan tetapi alangkah heran dan terkejutnya ketika kebetulan Indrayana juga memandangnya dengan sinar mata yang amat mengejutkan, karena sinar mata Indrayana mengandung kebencian besar. Ia tahu bahwa Indrayana memiliki perasaan yang sama, bahkan merasa marah dan penasaran. Sebagaimana telah kita ketahui, setelah Indrayana menyerahkan surat pinangan sang rakai pikatan kepada Panembahan Bayumurti, pemuda yang patah hati ini lalu pulang ke Shailendra. Selanjutnya tinggal bersama ayahnya dan hidup sebagai seorang pertapa. Penghidupannya sudah aman dan luka hatinya sudah mulai sembuh. Akan tetapi ketika ia ikut menonton sayembara yang diadakan sang Prabu Samaratungga, hendak melihat siapa orangnya yang keluar sebagai pemenang dan menjadi calon suami Pramodawardhani, tiba-tiba ia melihat sang rakai pikatan memasuki sayembara. Bukan main marahnya Indrayana karena Pancapana ikut juga memasuki sayembara. "Keparat," makinya dalam hati. "Baru saja mengambil Chandra Dewi merampas kekasihku dari tanganku. Sekarang ia sudah meninggalkannya untuk mencoba mendapatkan Pramodawardhani. Aku harus menghalang-halangi kesesatannya ini untuk menolong Chandra Dewi." Demikianlah, tanpa banyak pikir lagi, ia lalu masuk ke dalam kalangan sayembara dan ikut menarik gendewa itu dengan hasil baik. Melihat betapa Indrayana musuh besarnya dahulu berhasil menarik gendewa, Siddhakalagana lalu melangkah lebar menuju ke meja gendewa itu. Tanpa banyak peradatan lagi, ia menyambar gendewa dengan tangan kiri, tangan kanan memegang talinya, dan ditariknya gendewa itu sekuat tenaga. Akan tetapi ia merasa terkejut sekali karena gendewa itu benar-benar ampuh dan kuat sekali, sehingga jangankan untuk melengkungkannya, menggerakkannya saja ia tak mampu. Memang sesungguhnya Siddhakalagana tidak memiliki kedigdayaan yang timbul dari latihan-latihan olahraga, akan tetapi ia hanya memiliki aji kesaktian yang timbul dari mantra dan segala ilmu hitam yang aneh-aneh. Ia lalu berkemak-kemik membaca mantra. Dari kedua tangannya mengepul uap hitam,
Dan ketika ia menarik daya sakti yang melawan dan menolak tenaga hitam yang keluar dari tangan Siddhakalagana, terjadilah pergulatan antara tenaga hitam dan daya sakti, dan akhirnya terpaksa Gendewa Pusaka itu harus mengakui keunggulan tenaga luar biasa yang keluar dari tangan pendeta itu. Maka patahlah Gendewa itu di bagian tengah, karena biarpun Gendewa itu telah melengkung dan membulat, Siddhakalagana masih saja membekuknya terus dengan tenaga yang makin lama makin ganas. Sang Prabu Samaratungga berdiri dari kursinya dengan wajah pucat. Ia teringat akan sabda seorang wiku sakti yang telah meninggal dunia dahulu, yang menyatakan bahwa apabila Gendewa Pusaka Dewandanu patah, maka itu berarti bahwa kerajaan Shailendra telah tiba masanya untuk lenyap dari tanah Jawa. Siddhakalagana melemparkan patahan Gendewa itu ke tanah, tertawa bergelak, dan berkata kepada Sang Prabu Samaratungga, "Hahaha, tidak taunya Gendewa Pusaka itu hanya terbuat dari bahan kayu yang lembek saja. Mana dia bisa dapat menahan tenaga tanganku, Sang Prabu? Sekarang setelah saya dapat menempuh syarat pertama dengan baik, umumkanlah apa syarat selanjutnya." Menurut pendengaranku ditetapkan adanya 3 macam syarat. Terpaksalah Sang Prabu Samaratungga lalu berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Telah kusaksikan bahwa yang kuat menarik Gendewa Pusaka Dewandanu ada 5 orang. Syarat-syarat sayembara ini masih ada 2 macam lagi, yaitu pertama, peserta harus dapat melenyapkan hawa siluman yang mengotori puncak Gunung Papak. Adapun syarat terakhir adalah bahwa si peserta harus dapat mengusir semua ancaman musuh yang hendak menyerang atau mengganggu keamanan kerajaan Shailendra." Tiba-tiba Pramodawardhani berbisik kepada ayahnya, "Ramanda Prabu, hamba kira lebih baik kalau para peserta itu memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu." Diam-diam Sang Prabu Samaratungga memuji kecerdikan putrinya ini, karena memang perlu sekali mengetahui nama-nama daripada calon suami putri mahkota. Sebelum sayembara ini dilanjutkan, perlu diketahui nama-nama para peserta yang lulus dalam syarat pertama. Orang pertama dan kedua telah diketahui, yaitu utusan-utusan dari kerajaan Sriwijaya yang bernama Senapati Kalinggapati dan Kalinggajaya. Orang keempat adalah Raden Indrayana, putra Wiku Duta Prayoga, seorang kaula Shailendra sendiri. Dan orang kelima adalah Siddhakalagana yang terkenal sebagai pendeta dan juga kini menjadi raja. Akan tetapi, siapakah peserta ketiga? Harap suka memperkenalkan nama dan kedudukan." Sang Rakai Pikatan berdiri dengan tenang dan senyum di bibirnya yang tak pernah meninggalkan wajahnya. "Sang Maharaja yang mulia, harap maklum bahwa saya adalah Raja dari Mataram yang berjuluk Sang Rakai Pikatan." Berisiklah para penonton ketika mendengar nama Raja Muda yang amat terkenal ini. Memang nama Rakai Pikatan sebagai Raja Muda di Mataram amat terkenal dan menjadi buah bibir rakyat. Karena Raja Muda yang masih perjaka itu dikabarkan sangat tampan, sakti dan bijaksana, sehingga dalam waktu setahun saja telah berhasil membangun Mataram kembali menjadi jaya dan makmur. Sang Prabu Samaratungga sendiri tertegun sejenak mendengar nama ini. Ia merasa amat bangga dan juga bingung. Raja Mataram merupakan tandingan berat bagi Pangeran Sriwijaya, maka kini pilihannya hanya condong kepada kedua calon ini, yakni Pangeran Pati dari Sriwijaya atau Raja Muda dari Mataram. Sebaliknya, Pramodawardhani mengerutkan keningnya. Ia maklum bahwa Raja Muda dari Mataram itu beragama Hindu. Maka bagaimanakah kalau sampai ia menjadi permaisurinya? Kalau mengingat akan kedudukan, tentu saja lebih baik menjadi permaisuri Mataram. Akan tetapi, kalau mengingat akan agama, agaknya lebih baik menjadi istri Raden Indrayana. Adapun tentang kegagahan dan kecakapan, sukarlah untuk memilih antara kedua pemuda ksatria itu. Sama halus, sama tampan, sama gagah. Tiba-tiba ia mendapat sebuah pikiran yang baik. Betapapun juga, agaknya ayahnya akan memilih Raja Mataram dibanding Raden Indrayana. Dan untuk mencoba Raja Muda yang beragama Hindu itu, hanya ada satu jalan yang amat baik.
Ramada Prabu, hamba juga hendak menerangkan syarat hamba sendiri. Kemudian sang putri membisikkan sesuatu kepada ayahnya, dan wajah sang Maharaja Samaratungga berseri-seri. Ia memandang kepada putrinya dengan kagum sekali, kemudian sambil tersenyum girang, ia berdiri lagi dan mengangkat tangan, memberi tanda agar semua orang berdiam. Kemudian terdengarlah kata-katanya yang lantang dan berpengaruh. Dengarlah, hai rakyatku di Shailendra, dan terutama sekali kalian yang mengikuti sayembara ini. Selain syarat-syarat yang kuajukan tadi, putriku sendiri pun mempunyai prasetya dan hanya mau menerima peminang yang dapat membangun sebuah candi Buddha yang besarnya segunung Anakan. Untuk bangunan itu telah tersedia tanah suci milik putri mahkota sendiri, yaitu desa Teru di Tepusan. Nah, sekian adanya syarat-syarat sayembara dan rakyat menjadi saksi utama. Siapa yang akan sanggup mengerjakan semua syarat dan mengadakan bukti-bukti yang diminta berhak menjadi suami dari anakku, Putri Pramodawardhani. Bukan main hebatnya sambutan rakyat atas syarat baru dari sang putri ini. Berarti bahwa agama mereka akan tetap dijunjung tinggi. Siapapun yang akan memenangkan sayembara itu dan memperistri sang putri mahkota. Sang Rakai Pikatan tertegun sebentar, kemudian ia mengangguk-ngangguk. Di dalam hati ia memuji kebijaksanaan gurunya, yaitu sang Panembahan Bayu Murti yang pernah menyatakan bahwa tanah Jawa akan makmur dan persatuan dapat tercapai kalau Mataram sudah bangkit kembali dan jalannya hanya bersatu dengan kerajaan Shailendra. Setelah itu, pertemuan di alun-alun pun dibubarkan. Para pengikut sayembara yang lulus dalam ujian pertama itu dipersilakan untuk melakukan tugas dan pelaksanaan syarat-syarat selanjutnya, sedangkan sang Prabu beserta keluarga lalu kembali ke dalam keraton. Sepasang senapati dari Sriwijaya, yaitu Kalinggajaya dan Kalinggapati, menjelajah seluruh bukit Papak, mengelilinginya, masuk keluar hutan, dan mendekati puncaknya sampai sehari. Mereka berdua tidak menemukan sesuatu. Menjelang senjakala, kedua senapati itu mengaso dan duduk di bawah sebatang pohon randu alas yang amat besar. Dimas Kalinggapati, kata Kalinggajaya kepada adiknya, telah sehari penuh kita berputar di gunung ini, akan tetapi iblis yang ingin kita singkirkan itu tak juga muncul. Aku jadi ragu, apa benar ada iblis yang mengganggu manusia tinggal di bukit ini? Sesungguhnya Kang Mas Kalinggajaya, jawab Kalinggapati. Sungguh pun alas dan gunung ini cukup angker dan liar, akan tetapi aku pun tidak melihat sesuatu. Menurut cerita penduduk di dekat gunung yang kutanyai sebelum kita berangkat, memang dulu sekali sering terjadi penculikan atas diri gadis-gadis kampung yang dilakukan oleh seorang liar yang amat sakti. Boleh jadi dulu memang ada seorang sakti yang jahat tinggal di sini. Akan tetapi siapa tahu kalau dia sudah mati. Baru saja Kalinggajaya mendorong tubuh adiknya dan bersama-sama menggelundung dari tempat duduknya sampai beberapa tombak jauhnya, Kalinggapati hendak menegur karena heran, akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia melihat kepala seekor ular yang amat besar dan panjang bergantung dari cabang pohon randu alas itu. Kalau saja Kalinggajaya tidak berlaku cepat, tentu tubuh Kalinggapati telah kena disambar oleh ular itu. Binatang keparat, seru Kalinggapati dengan amat marah, dan senapati ini mencabut pedangnya, siap menyergap maju menyerang ular besar itu. Nanti dulu Dimas, kau lihat, bukankah ular ini aneh sekali? Seperti bukan ular biasa, seru Kalinggajaya kepada adiknya yang segera memandang dengan penuh perhatian. Memang ular itu amat mengerikan. Besar tubuhnya seperti gelugu atau batang pohon kelapa. Kulitnya mengilap berwarna abu-abu kehitaman. Kepalanya lebar dan gepeng, akan tetapi mulutnya dapat terbuka lebar. Di antara kedua mata yang kecil bergerak-gerak itu terdapat daging jadi yang bentuknya meruncing seperti tanduk. Dari mulutnya yang mendesis itu nampak mengepul uap kehitaman. Dan inilah yang membuat Kalinggajaya menjadi heran dan sangsi. Timbul kekhawatirannya dan mencegah adiknya berlaku gegabah. Awas Dimas, agaknya ia berbisa. Lebih baik menggunakan panah. Sambil berkata demikian, Kalinggajaya mengambil busur dan anak panah, demikian juga Kalinggapati. Kedua orang senapati setengah tua itu menentang busur dan ketika tali gendewa dilepas,
melesatlah 2 batang anak panah bagaikan kilat menyambar, tepat menuju ke arah kedua mata binatang itu. Akan tetapi ular itu benar-benar hebat. Agaknya dia maklum bahwa kedua matanya tak akan dapat menahan 2 batang anak panah itu. Maka cepat sekali kepalanya ditundukkan dan ia menerima datangnya kedua batang anak panah itu dengan kepalanya yang berbentuk daging. Dan alangkah kaget dan herannya kedua orang Senapati Sriwijaya itu ketika melihat anak panah mereka mengenai kepala ular dan meleset tanpa melukainya sedikit pun juga. "Dia kebal!" seru Kalinggapati dengan kedua mata heran. Ular itu menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan kiri, kemudian meluncur makin panjang dan agaknya hendak mengayun tubuh ke arah kedua orang penyerangnya. "Lepaskan panah putih!" kata Kalinggajaya kepada adiknya. Kedua orang senapati ini memang memiliki anak-anak panah yang ujungnya terbuat dari logam putih yang amat keras, dan jangankan tubuh orang atau binatang kebal, bahkan besi dan baja pun akan dapat tertembus oleh anak panah ini. Kedua orang Senapati Sriwijaya ini telah memasang anak panah putih mereka pada busur masing-masing, dan ular itu ketika melihat cahaya yang keluar dari ujung anak panah itu, agaknya tahu akan keampuhan senjata ini, karena kepalanya bergerak-gerak ke kanan kiri seolah-olah merasa gelisah. Gendewa dipentang dan agaknya sebentar lagi tubuh ular itu akan termakan oleh 2 batang anak panah itu. Akan tetapi tiba-tiba kedua orang senapati itu memaki keras lalu roboh terguling. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.